kedekatan Verrell Bramasta dengan Fuji, adik ipar mendiang Vanessa Angel, semakin menjadi sorotan publik. Hubungan keduanya mencuri perhatian setelah berbagai momen kebersamaan mereka beredar di media sosial. Bahkan, isu bahwa keduanya sudah menjalin hubungan spesial semakin kuat setelah tersiar kabar bahwa Vanda Melinda, ibunda Verrell, telah memberikan restunya. Vanda, yang dikenal sebagai sosok penuh kasih, menyambut kehadiran Fuji dengan hangat, membuat Fuji sempat salah tingkah. Meskipun hingga kini keduanya belum secara resmi mengumumkan status hubungan mereka, komentar Verrell dalam sebuah wawancara baru-baru ini semakin memperkuat dugaan tersebut. Dalam pernyataannya, Verrell sempat menyebut bahwa pasangannya kelak adalah seorang aktris yang memiliki banyak kesibukan. Pernyataan tersebut langsung dikaitkan oleh netizen dengan Fuji, yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras di dunia hiburan. Nantilah kalau mungkin sudah lebih tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu, jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Sudah saya bicarakan juga tadi ya. Terlepas dari hubungannya dengan Fuji yang masih menjadi teka-teki, Verrell Bramasta kini tengah sibuk menjalani perannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski usianya masih terbilang muda untuk seorang wakil rakyat, Verrell tetap berkomitmen penuh terhadap tanggung jawab yang diembannya. Namun, perjalanan Verrell di dunia politik tidak selalu mulus. Sebagai figur publik sekaligus politisi muda, ia sering menjadi sasaran kritik dan hujatan dari sejumlah pihak. Beberapa orang meragukan kemampuan Verrell, bahkan menganggapnya hanya sekadar artis yang nyemplung ke dunia politik. Namun, alih-alih terpancing emosi, Verrell memilih untuk bersikap tenang dengan memberikan komentar yang cukup bijak. Enggak lah, sama sekali tidak, karena dari awal kan juga akan banyak cobaan-cobaan seperti itu ya. Jadi yang saya bilang sebagai anak muda di politik, pasti cobaan, serangan itu akan dicari dari berbagai sisi. Kita ibaratnya tidak ada kesalahan pun akan bisa dicari-cari kesalahan gitu. Jadi saya orang yang sangat transparan, teman-teman bisa melihat jejak digital saya dari dulu ketika saya menjadi artis seperti apa, ketika saya menjadi aktor seperti apa, sampai sekarang saya banting setir menjadi anggota DPR RI juga seperti apa gitu. Jadi selama kerja saya benar dan saya bekerja untuk masyarakat, saya tidak takut. Memang untuk anak muda terjun ke dunia politik itu tidak mudah, apalagi kita-kita yang backgroundnya adalah public figure, yang artis, itu 2 kali lipat lebih tidak mudah, karena memang sudah ada stigma ataupun terbiasa harus dipandang sebelah mata. Tapi saya tidak pernah menyerah dan saya yakin dan percaya diri, karena seperti yang saya ceritakan, saya melihat dari dulu bagaimana ibu saya juga di awal ketika masuk di politik selalu ada yang mengkritik, ada yang merendahkan, bahkan bukan hanya itu aja, sekarang sebagai anak muda di dunia politik itu memang tidak mudah. Kita bisa difitnah dari berbagai sisi, kita bisa di media framing dari berbagai sisi, tapi yang selalu saya pegang, saya percaya didikan orang tua saya selalu terapkan kepada saya juga, itu kita tidak perlu takut direndahkan oleh manusia. Karena kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selama ini juga berjuang sepenuh hati, saya ingin belajar, saya melakukan apa yang saya bisa sesuai tupoksi saya harus bicara, saya harus berjuang, saya berjuang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, tapi saya rasa itu memang hal yang harus saya korbankan gitu. Itu adalah perjuangan yang harus saya lewati, tapi insya Allah waktu akan membuktikan. Dan selama 5 tahun ini saya berharap teman-teman media juga sering meliput saya supaya saya bisa membuktikan bahwa anak muda, artis di politik itu juga bisa berdedikasi dan bisa bagus kinerjanya.
Meski kerap menjadi sasaran hujatan di dunia maya, langkah-langkah yang diambil Verrel Bramasta sebagai anggota DPR justru mendapat apresiasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. Di usia yang masih terbilang muda, 28 tahun, Verrel telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan dan kepedulian yang besar terhadap isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu bukti nyatanya adalah program beasiswa yang telah ia inisiasi, dengan lebih dari 100.000 beasiswa diberikan kepada generasi muda yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kalau untuk bantuan sendiri Mas, yang pasti semenjak saya menjadi anggota DPR RI, jumlah bantuan yang saya berikan kepada masyarakat itu jauh jumlahnya ketika saya menjadi artis. Ketika menjadi artis mungkin saya bisa membantu orang-orang sekitar saya bisa membantu keluarga saya ataupun sahabat-sahabat terdekat. Tapi seperti yang Mas dengar tadi, alhamdulillah selama 7 bulan ini Mas, mungkin ini teman-teman wartawan boleh mencatat juga, selama 7 bulan sebagai anggota dewan baru, yang notabene baru ya, dan anak muda, itu jumlah beasiswa yang saya berikan itu sudah hampir 100.000 lebih ya. Dan beasiswa itu kan jumlahnya satu anak ada yang dari 2 juta sampai 50 juta. Jadi bayangkan saja kalau itu nominal pakai uang sendiri, itu tidak mungkin gitu. Dan karena saya menjabat sebagai anggota DPR RI, program-program pemerintah bisa saya pantau, saya awasi, dan saya salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan semua itu transparan gitu. Belum dari sisi revitalisasi sekolah. Saya bisa membantu membangun sekolah-sekolah seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Lurah di sini ya. Saya bisa membantu membangun fasilitas olahraganya, sarana prasarana untuk laboratorium mereka, bisa memberikan bantuan komputer dengan jumlah yang banyak. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya tidak ternilai harganya gitu. Dan mungkin satu lagi, memperjuangkan undang-undang Sisdiknas, menurut saya itu akan membantu banyak sekali guru-guru honorer di Indonesia ini yang sudah lama berjuang untuk itu gitu. Karena mungkin Mama bisa cerita kali, Mama 10 tahun di DPR, undang-undang yang kita perjuangkan saat ini itu belum ada yang golin sama sekali. Dan alhamdulillah baru di tahun ini, karena mungkin Komisi 10 juga kompak dan kita sering vokal, itu menjadi prolegnas, undang-undang prioritas, insya Allah tahun depan sudah disahkan. Jadi itu menurut saya adalah satu hal yang legacy lah. Mungkin anak cucu saya nanti bisa saya cerita bahwa ini bapak kamu membantu revisi undang-undang sistem pendidikan nasional di Indonesia loh. Tak berhenti sampai di program beasiswa, menjelang perayaan Idul Adha tahun ini, Verrel Bramasta kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyumbangkan 10 ekor hewan kurban untuk wilayah daerah pemilihannya. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Verrel dalam mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus berbagi keberkahan di hari yang penuh makna tersebut. Apa yang dilakukan Verrel tidak hanya mencerminkan kepeduliannya sebagai seorang wakil rakyat, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika Verrel mendedikasikan salah satu hewan kurbannya atas nama ibunda tercinta, Vena Melinda. Sikap ini menggambarkan betapa besar rasa hormat dan cintanya kepada sang ibu, yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungannya selama ini. Betul, secara simbolis, alhamdulillah tahun ini kita memberikan beberapa bantuan kurban. Di setiap dapil ada berapa ya Mas Arief? Oh, total ada 6. Salah satu saya secara simbolis berikan di sini, dan kurban yang di sini saya dedikasikan untuk ibunda saya, untuk Mama Vena. Alhamdulillah. Jadi nanti Mama yang kasih ya. Ya, nggak berarti bersyukur sama Allah ya. Amanah yang diberikan luar biasa. Tinggal saya harus banyak berbuat baik supaya anak-anak saya tuh langsung dilindungi sama Allah. Tapi saya juga pengen pesan sama media ya, untuk selalu meliput politisi, karena masyarakat ini kadang-kadang skeptis ya, kadang apatis dengan dunia politik Indonesia karena kebanyakan berita yang negatif. Tapi kalau seperti ini turun ke masyarakat, diliput, kemudian disiarkan, mudah-mudahan banyak sekali nanti generasi muda yang ingin masuk politik seperti Mas Verrel dan teman-temannya yang ada di DPR. Karena kan Indonesia butuh regenerasi ya, itu aja sih. Gitu. Yang pasti bangga, dan doa ibu insya Allah ya kakak, pokoknya semangat terus, berjuang terus buat Indonesia.